semuanya, perkenalkan nama aku Meisha. Jadi aku mau nanya nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih ngerasa takut atau mungkin malu buat ngungkapin satu pendapat dan akhirnya kalian milih untuk diam aja? Dan ternyata hal ini ada pembahasannya, bahkan ada teorinya. Jadi hari ini aku mau bahas teori tersebut. Nah, teorinya adalah teori Spiral of Silence. Jadi hari ini aku mau bahas mulai dari apa sih teori ini dan sampai ke kesimpulannya. Jadi teman-teman, apa itu teori Spiral of Silence? Jadi teori ini tuh pertama kali diciptakan oleh ilmuwan politik yang bernama Elizabeth Noel Newman pada tahun 1974. Nah, teori Spiral of Silence ini menjelaskan mengenai mengapa orang lebih memilih untuk diam dan tidak menyatakan pendapatnya, terutama kalau pendapat mereka berbeda dengan para pendapat mayoritas. Dan mengapa mereka memilih untuk diam? Jadi teman-teman, hal ini bisa terjadi jika seseorang merasa kayak, duh, cuma aku doang deh kayaknya yang mikir kayak gini. Duh, kalau aku ngomong, aku takut diketawain, takut dikatain aneh. Dan akhirnya mereka memilih untuk diam aja. Dan kenapa bisa disebut spiral? Karena disebut spiral karena prosesnya yang kayak lingkaran dan tidak pernah berhenti, terus berputar dan semakin besar. Contohnya seperti ini. Orang dari kelompok minoritas takut buat menyampaikan pendapat karena pendapatnya berbeda dengan pendapat para mayoritas. Dan akibatnya hanya pendapat para mayoritas aja yang terdengar dan diterima. Dan lama-lama pendapat mayoritas ini terlihat seperti pendapat yang benar gitu, atau pendapat yang satu-satunya yang paling benar atau enggak yang paling umum gitu. Nah, hal ini membuat para minoritas semakin enggan berbicara dan semakin banyak yang memilih untuk diam. Dan aku mau ngasih contoh di kehidupan sehari-hari. Jadi, misalnya kayak gini. Kamu ada di grup pertemanan. Nah, di lingkungan teman-temanmu ini, mereka semuanya suka sama band. Kita sebut aja bandnya band C gitu ya. Nah, kamu gak suka sama band C ini karena mungkin gak cocok dari segi musiknya atau dari liriknya, kamu kurang cocok gitu. Tapi kamu diam aja. Kalau kamu ngomong kamu gak suka sama band ini, kamu takut dianggap aneh gitu sama mereka. Kayak mungkin dianggap selera kamu gini gitu. Dan akhirnya kalian lebih milih untuk diam. Dan karena kalian diam, akhirnya teman-teman kalian yakin kalau kamu suka sama band ini, band C ini, padahal aslinya kamu gak suka gitu. Dan padahal mungkin sebenarnya banyak juga yang gak suka sama band C ini, tapi mereka cuma diam aja. Dan hal ini adalah contoh dari teori Spiral of Silence itu. Dan kesimpulannya adalah, teori Spiral of Silence ini tuh menjelaskan bahwa orang-orang akan sering diam karena takut pendapatnya berbeda dari pendapat para mayoritas. Dan ini membuat pendapat mayoritas terlihat lebih dominan, sementara pendapat yang berbeda akan semakin jarang didengar. Jadi sekian penjelasan dari aku, terima kasih.